pacar saya ngancam saya, Bu. Seandainya saya gak cepet nikahin dia, dia bakalan nikah sama orang lain. Dia itu cinta sama aku. Dan laki-laki yang tepat buat dia itu adalah aku. Aku punya segalanya. Dan aku udah membocorkan semua tentang kamu. Jadi dia udah gak mau sama kamu. Sekarang laki-laki yang sukses udah ada di depan mata Leli. Dan kamu itu adalah sampah, tahu nggak? Hah? Kamu dicampakkan oleh pacar kamu sendiri. Kayaknya hari ini hari terakhir aku kerja deh. Aku harus sampaikan ke Bu Sinta. Apa aku nyampaikan ini semua lewat Agung aja ya? Karena Agung juga kerja ntar, pasti dia jemput aku. Kalau misalkan aku nggak berhenti sekarang, kapan lagi aku bisa nikah? Sedangkan pacar aku udah pengen buru-buru menikah. Kalau aku nggak segera nikahin dia, katanya dia mau nikah sama orang lain. Nggak apa-apa lah, kayaknya aku memang harus berkorban buat dia. Aku harus ninggalin pekerjaan aku. Nah, kalau misalkan aku menikah tapi masih tetap kerja di kantor itu, ya gak bakalan bisa karena aku masih masa training. Jadi harus 8 bulan dulu aku kerja, baru boleh menikah, karena itu udah peraturan kantor yang udah kita sepakati waktu interview kerja. Gimana ya, aku juga gak enak sama yang punya kantor. Yang punya kantor juga baik banget lagi. Pacar aku emang nggak sabaran. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Dia kan bentar lagi bakalan jadi istri aku. Mungkin ini jalan yang terbaik buat aku dan aku bakalan dapetin pekerjaan lain setelah ini. Panas banget ya. Terus ini Mas David kemana sih? Aku sampai disuruh pakai blazer. Katanya sih mau dikasih pekerjaan. Tapi dari tadi dia kemana ya, kok belum datang? Oh iya, Mas Bagas kan lagi ngurusin kerjaan. Ya yang pastinya dia nggak bakalan tahu lah kalau aku jalan sama orang lain. Soalnya kan aku nggak izin sama dia. Ya udah deh. Daripada aku nunggu Mas David lama-lama di sini, aku bosen, mending aku nunggu di depan aja. Siapa tahu dia juga lagi nungguin aku di depan. Ini Agung. Ayo Gas. Ini udah kesiangan. Gini Gung, tunggu deh bentar Gung. Gini, ada sesuatu yang mau aku omongin. Mau ngomong apa Gas? Ini kan udah siang, udah waktunya kerja. Memang sekarang udah waktunya kerja Gung. Tapi gimana ya? Aku sekarang bingung banget. Bingung kenapa? Ya kamu tahu sendiri kan, pacar aku Gung. Ya kenapa pacar kamu? Dia udah minta menikah. Kalau misalkan aku gak segera nikahin dia, katanya dia mau nikah sama orang lain. Dan kamu tahu nggak, kalau aku harus menikah sekarang, aku harus berhenti dari pekerjaan. Kita kan juga masih, kalau kamu mah enak Gung, kamu udah lepas dari masa training, kan aku baru di kantornya Bu Sinta Gung. Jadi aku harus ya ngomong sama Bu Sinta, tapi aku gak enak. Bu Sinta udah baik-baik banget sama aku, dan aku mau berhenti Gung. Aku gak apa-apa lah, hilang pekerjaan aku, yang penting aku bisa nurutin sama permintaan pacar aku. Lagian kayaknya pacar aku setia sama aku Gung. Ya buktinya dia sampai pengen cepat-cepat menikah. Gak apa-apa lah, aku berkorban buat dia, walaupun kantor yang aku
impi-impikan sekarang sudah tercapai karena aku udah kerja di sana. Ya gak apa-apa, hilang begitu aja cuman buat pacar aku, Gung. Yang terpenting pacar aku emang bener-bener serius, bener-bener pengen menikah sama aku, Gung. Ya kalau masalah serius ya serius guys, cuman masa pacar kamu nggak bisa ngertiin guys. Ya cobalah suruh nunggu sampai ya masa training kamu selesai. Sekarang kan tahu sendiri kamu guys, cari kerjaan susah, masa kamu mau berhenti gitu aja sih? Sedangkan kamu dulu yang mau masuk kantor susah kan? Terus setelah kamu diterima di kantor, tiba-tiba kamu mau berhenti gitu aja ya gara-gara pacar kamu ngajak nikah. Aku juga gimana ya, Gung? Sebenarnya gak mau begini, tapi aku serba repot, Gung. Ke orang tuanya aku juga gak enak. Ya jalan satu-satunya memang harus begini, Gung. Ini kan salah satu bukti kalau memang aku beneran serius sama dia. Jadi gini, Gung, aku minta tolong sama kamu, sampaikan ke Bu Sinta. Nah, nanti aku juga mau jalan deh belakangan ke kantor, Gung. Nah, aku jalan kaki aja sambil mau mikir di jalan. Mungkin ada solusi yang lain, Gung. Tapi yang pasti sama Bu Sinta, ya bukan kepedean ya. Bu Sinta kan baik orangnya, Gung. Pasti gak dibolehin buat berhenti, Gung. Tapi ya gimana, ini emang udah peraturan kantor. Atau enggak, coba gini dulu deh guys, kamu bilang dulu lagi sama pacarnya guys. Siapa tahu ya pacar kamu berubah pikiran guys. Soalnya kan kamu mau nikah, terus setelah nikah kamu nggak punya kerjaan gimana dong? Ya udahlah, gampang kalau masalah itu nanti, Gung. Sekarang mending kamu langsung jalan aja deh. Aku masih mau mikir-mikir dulu di jalan. Udah, Jadi, gak apa-apa. Kamu nggak mau ikut aku? Udah duluan, Gung. Kamu sampaikan salamku ke Bu Sinta. Mungkin nanti kita bisa ketemu. Ya Oke. udah deh guys. Jalan dulu ya. Oke, Gung. Gimana ya kalau misalkan udah begini? Jadi serba repot. Coba deh aku nanti coba temuin pacar aku dulu. Sekarang aku gak usah ngantor aja dulu. Siapa tahu aku bisa deh buat ngajakin pacar aku rembukan. Awas aja, dia gak beneran serius sama aku. Dia cuman main-main. Aku udah coba buat mengorbankan pekerjaan aku yang udah jadi impian ini cuman buat dia. Udah deh, mending sekarang aku jalan aja. Hari ini kerja, aku harus udah siapin semua barang-barang, masukin tas ke mobil. Semua udah beres. Sebenarnya aku lagi capek banget sih hari ini. Bu, Kan. permisi Bu. Pak Agung? Saya maaf Bu, sampai nyamperin Bu Sinta ke rumah Bu Sinta. Iya nih, tumben banget Pak Agung kenapa tiba-tiba datang ke rumah saya mau ke kantor loh. Gawat Bu, Gawat? ada kabar gak enak Bu. Jadi si Bagas katanya mau berhenti bekerja Bu. Hah? Mas Bagas mau berhenti bekerja di kantor saya? Iya benar Bu. Aduh, emangnya kenapa sih? Gini deh, atau kita ngobrol dalam dulu Pak Agung? Nggak usah Bu, kita ngobrol di sini aja Bu. Jadi katanya si Bagas mau nikah Bu. Mau nikah? Iya benar. Aduh gini deh, coba Pak Agung ceritakan detail sama saya. Kenapa dia mau berhenti dan dia mau nikah di hari-hari ini? Karena mungkin dia nggak ngomong sama saya dulu. Ya, kan peraturan di kantor selama masa training 8 bulan karyawan kan nggak boleh nikah Bu. Jadi si Bagas mau nikah ya karena pacarnya Bu. Pacarnya ngajak nikah. Kalau dia nggak segera dinikahin katanya dia mau sama laki-laki lain Bu. Tunggu, bentar-bentar deh Pak Agung. Ini saya harus benar-benar spesifikasi dulu tanya ke Pak Agung. Bukannya pacar dari Mas Bagas itu kalau nggak salah Leli ya namanya? Iya bener Bu. Kenapa Bu? Aduh, ini lebih gawat lagi Pak Agung. Gawat. Kenapa Bu? Jadi gini, saya hanya perlu menceritakan ini sama Pak Agung. Dan mungkin satu-satunya orang yang bisa membantu Mas Bagas itu hanya Pak Agung, Pak. Ya kenapa emang Bu?
Em, jadi gini Pak, beberapa hari lalu saya sempat ngeliat si Leli pacar dari Mas Bagas itu jalan berdua dengan Pak David. Tapi saya nggak pernah tegur sih, karena saya sempat beberapa kali melihat mereka berdua itu jalan dan pergi makan bareng di restoran yang saya kunjungi Pak. Saya juga heran sih, kenapa mereka berdua bisa seakrab itu Pak. Bu Sinta melihat dengan mata kepala Bu Sinta sendiri, Bu? Saya betul-betul melihat dengan mata kepala saya sendiri Pak. Saya juga bingung, saya juga mau tegur mereka, saya nggak ada berhak Pak untuk ngomong apapun sama mereka berdua. Karena kan itu semua udah di luar ranah yang harus saya lakukan, karena itu juga bukan hal-hal dari pekerjaan kan Pak. Itu masalah privasi mereka bertiga. Cuman saya juga kasihan sih kalau seandainya hal itu beneran terjadi, pacar dari Mas Bagas punya hubungan yang spesial dengan Pak David. Kayaknya begitu miris deh kehidupan Mas Bagas. Jadi saya minta mungkin Pak Agung bisa bantu Mas Bagas agar dia nggak terjerumus ke dalam permainan dari pacarnya itu Pak. Apalagi dia sampai mau nikah kan. Iya bener Bu, tapi gimana ya Bu? Sedangkan si Bagas sudah percaya banget sama pacarnya Bu. Ya bahkan dia rela-relain berhenti bekerja hanya demi pacarnya Bu. Tapi kalau saya ngomong sama si Bagas kalau pacarnya itu jalan sama Pak David, mungkin si Bagas nggak bakal percaya Bu. Itu dia Pak, saya juga bingung gimana caranya. Karena kan secara Pak Agung tahu banget tuh, kalau Mas Bagas ini orangnya itu betul-betul sabar. Dia juga punya pikiran yang selalu positif. Dia nggak pernah berburuk sangka sama orang-orang. Mungkin kelemahan dia hanya di sana aja Pak. Jadi si pacarnya ini bisa menipu dia dengan cara yang begitu mulus seperti ini. Tapi saya sebenarnya juga nggak mau fitnah sih Pak. Saya juga nggak tahu apakah benar ada hubungan spesial antara Pak David dengan pacar Mas Bagas itu. Cuman masalahnya kalau memang betul-betul ada dan Mas Bagas memutuskan untuk berhenti bekerja di kantor saya yakin kehidupan dia bakal miris dan hatinya juga bakal hancur setelah tahu nanti kenyataannya seperti apa Pak. Iya bener Bu, apalagi bener apa kata Bu Sinta, mereka berdua udah bermesraan, berduaan, terus jalan, terus makan di restoran. Itu pastinya kan udah pacaran Bu. Justru itu Pak, ini nggak bisa dibiarin. Atau mungkin saya bisa minta tolong sama Pak Agung, kalau memang Pak Agung udah ada pikiran bahwa Mas Bagas itu nggak akan percaya dengan omongan siapapun atas kejadian pacarnya yang mungkin ada hubungan spesial dengan salah satu karyawan saya. Mungkin satu-satunya cara kita cuma bisa menyampaikan aja sama dia. Yang penting dia tahu, dia juga bisa berpikir sendiri atau mungkin dia bisa cari cara sendiri untuk mengungkapkan kebenarannya Pak. Iya bener Bu, tapi saya yakin ya 100% kalau cuman menyampaikan Bagas gak mungkin percaya deh Bu. Cuman kalau ada bukti mungkin dia baru percaya Bu. Tapi gimana ya Bu? Saya juga bingung Bu, mau jelasin gimana sama si Bagas. Meskipun saya ya teman akrab si Bagas, dia nggak bakal percaya sama saya Bu. Dia lebih percaya sama pacarnya itu Bu. Soalnya dia kayaknya sayang banget deh Bu sama pacarnya Bu. Aduh, saya juga bingung nih Pak. Gimana ya caranya? Atau gini aja Pak, mungkin nanti saya bisa bantu kalau memang saya ketemu dengan mereka berdua atau mereka berdua lagi makan di restoran yang biasa saya kunjungi juga, saya bakal rekam mereka berdua. Atau nanti saya bisa coba sampaikan lah sama Mas Bagas, siapa tahu dia masih bisa percaya dengan omongan saya. Tapi masalahnya saya juga takut Mas Bagas nggak percaya sama saya Pak, karena mungkin saya memang atasan dari mereka. Tapi kan ini sudah benar-benar di luar ranah saya. Takutnya nanti Mas Bagas malah berpikir saya ikut campur urusan pribadinya. Ya, selagi itu demi kebaikan, kan nggak apa-apa Bu. Ya kan kasihan juga si Bagas Bu. Kalau dia udah nikah, dia nasibnya ya malah kayak gitu Bu. Atau gini aja deh Bu. Bu Sinta mungkin bisa nyamperin si Bagas Bu. Katanya si Bagas tadi masih mau ke perumahan Bu. Setelah habis dari perumahan katanya dia mau kantor Bu. Atau enggak saya kirim lokasinya perumahan itu Bu ke Bu Sinta. Yaudah kalau gitu boleh Pak Agung kirim lokasi perumahan yang mungkin
Pak Bagas itu kunjungi. Pak Agung coba kirim lewat WhatsApp aja, Pak. Sudah, Bu. Sudah? Iya, Bu. Ya udah kalau gitu nanti saya cek. Mungkin sebelum saya ke kantor saya bisa nyamperin Mas Bagas dulu deh, Pak. Siapa tahu dengan adanya saya yang ngomong, dia bakal percaya dengan omongan saya. Ya udah, Bu. Ya udah kalau gitu saya butuh supportnya dari Pak Agung karena Pak Agung kan mungkin satu-satunya teman dekat dari Mas Bagas. Ya benar, Bu. Ya udah kalau gitu Pak Agung bisa tunggu di kantor. Saya mau samperin dia dulu. Ya udah, Bu. Hati-hati ya, Bu. Ya udah kalau gitu makasih banyak ya. Sama-sama, Bu. Ya udah kalau gitu aku harus secepatnya buat samperin Mas Bagas. Karena aku juga nggak mau kehilangan karyawan yang mungkin berpengaruh terhadap kantor aku. Nggak bisa dibiarin. Capek juga ya jalan kaki. Wah, ini ada tempat duduk, mending aku istirahat di sini dulu deh. Capek banget. Kok aku kayak kenal mobil ini ya? Kayaknya Iya. ini kan mobilnya Bu Sinta. Ampun. Bu Sinta, Pagi. pagi Bu. Bu, kok tumben Bu Sinta ada di sini? Duduk, Bu. Saya permisi duduk. Ya, maaf saya keringetan soalnya habis jalan kaki dari rumah ke sini, Bu. Mau nyamperin pacar saya, Bu. Oh gitu. Kamu Oh ya, saya bingung. Kenapa Bu Sinta lewat sini ya, Bu? Atau Bu Sinta ada yang mau ditemuin di sini? nggak ada yang mau saya temuin di tempat ini. Sebetulnya saya sengaja datang ke sini karena memang saya ingin bertemu kamu. Ketemu saya, Bu. Iya. Emang ada apa, Bu? Jadi saya ingin menyampaikan sesuatu sama kamu. Oh ya. Sebelum Bu Sinta menyampaikan sesuatu, saya juga mau ngomong, Bu. Tapi ini sekilas saja, nanti lebih jelasnya saya ngomongin di kantor aja, Bu. Rasanya kurang sopan kalau misalkan saya ngomong di sini, Bu. Kamu mau resign kan dari kantor saya? Pasti Agung ya, Bu, yang bilang. Tapi kan paling Agung masih belum nyampe di kantor, Bu. Saya sudah tahu semuanya. Saya sudah tahu kalau kamu berencana untuk resign dari kantor saya. Tapi Ya, Bu, saya juga ada alasan. Saya mau menikah, Bu, karena pacar saya juga buru-buru buat menikah. Kayaknya pacar saya juga setia banget sama saya, sayang banget sama saya. Jadi saya harus menikah, Bu. Kan di peraturan kantor seperti yang Ibu bilang, masa training selama 8 bulan nggak ada yang boleh menikah dulu. Cuman pacar saya ngancam saya, Bu. Seandainya saya gak cepet nikahin dia bakalan nikah sama orang lain. Jadi gak apa-apa lah, ini hitung-hitung bentuk apa pengorbanan saya terhadap pacar saya, Bu. Jadi jangankan pekerjaan, nyawa pun mau saya pertaruhkan buat dia, Bu. saya lihat kayaknya kamu betul-betul cinta dan sayang sama pacar kamu. Ya soalnya dia setia, Bu. Ya? Dia gak pernah selingkuh. Makanya saya sampai begini, Bu. Ya mungkin di depan kamu dan di depan orang-orang mungkin pacar kamu memang memiliki sikap yang sesuai dengan keinginan kamu. Tapi apa mungkin di belakang kamu pacar kamu tersebut nggak beda sikapnya dengan apa yang udah kamu lihat? Bentar deh. Kok Bu Sinta ngomong begitu? Gini, saya minta maaf sama kamu, saya harus menyampaikan ini. Karena mungkin kalau nggak saya sampaikan, saya pasti bakal kepikiran. Dan sebetulnya ini bukan ranah saya untuk menyampaikan hal seperti ini sama kamu. Saya tahu ini privasi kamu, tapi saya minta kamu harus dengerin omongan saya. Emang apa yang harus saya dengerin, Bu? Kan saya juga bingung apa yang mau disampaikan Bu Sinta sama saya. Sebetulnya saya mengetahui sesuatu terhadap hubungan kamu dan pacar kamu. Emang kenapa dengan pacar saya, Bu? Saya to the point aja. Dari beberapa hari kemarin, saya sempat ngeliat pacar kamu jalan sama
orang lain. Jalan sama orang lain? Sama siapa, Bu? Orang itu juga kamu kenal kok. Pacar kamu jalan sama salah satu karyawan saya, yaitu Pak David. Hah? Kamu tahu soal itu? Pak David? Kan Pak David lagi gak enak hubungan sama saya, Bu. Tapi kok sampai dia kenal sama pacar saya ya, Bu? Sudah saya duga kok kalau kamu nggak bakal tahu soal ini. Dan saya yakin apa yang saya omongin sekarang itu adalah kebenaran. Jadi saya minta kamu sadar. Tapi setahu saya Pak David yang nggak tahu tentang pacar saya, Bu. Jadi saya minta tolong sama Bu Sinta, masalah hubungan pribadi saya gak usah diikut campur, Bu. Jadi saya gak bakalan mudah terpengaruh sama orang lain. Bagaimanapun kondisinya saya bakalan tetap resign dari kantor Ibu. Saya mohon maaf, gak apa-apa saya ngerelain pekerjaan saya. Walaupun dari kemarin kantor Ibu adalah kantor impian saya, Bu. Saya pengen bekerja di situ di waktu saya masih sekolah, Bu. Dan setelah saya lulus, sekarang saya kerja dan impian itu harus sirna gara-gara saya harus menikah dengan pacar saya. Gak apa-apa, karena pacar saya bakalan jadi istri saya, bakalan jadi pendamping hidup saya. Oke. Jadi mungkin nanti setelah saya resign dari kantor Ibu, mungkin dia bakalan bantu saya buat cari pekerjaan lain, Bu. Oke. Sekarang kamu tenang dulu. Apa yang saya sampaikan semata-mata bukan karena saya ingin mencampuri masalah pribadi atau hubungan kamu. Saya menyampaikan ini, sebetulnya saya juga nggak ingin. Saya nggak ingin kamu berpikir bahwa saya atasan kamu sudah ikut campur kerana yang nggak seharusnya saya katakan. Tapi karena saya peduli sama kamu, saya sangat menyayangkan kalau kamu sampai disakiti oleh orang lain, apalagi sampai kamu keluar dari kantor saya dengan potensi kamu, dengan apa yang sudah kamu miliki, semuanya itu adalah kelebihan. Jadi kalau sampai kamu resign dari kantor saya dan kamu memilih orang yang salah. Saya paham maksud Bu Sinta. Bu Sinta bilang seperti itu karena saya biar tetap bekerja. Cuman perlu Bu Sinta ingat, saya tidak akan pernah mengubah keputusan saya, Bu. Jadi siapapun orang yang mencoba mempengaruhi saya dengan pacar saya dan menjelek-jelekkan tentang pacar saya tanpa bukti, saya gak bisa, Bu. Jadi sekarang saya minta tolong, mungkin setelah saya ketemu dengan pacar saya bentar lagi, saya langsung kantor. Saya bakalan bikin surat pengunduran diri saya. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Bu Sinta udah peduli sama saya. Dan Bu Sinta udah memperhatikan kehidupan saya, Bu. Saya ngerti kamu orangnya keras kepala. Tapi dalam hal seperti ini, saya masih peduli sama kamu. Bahkan orang-orang terdekat kamu, itu juga sangat peduli sama kamu. Tapi dengan keras kepala kamu, dengan perasaan kamu yang menggebu-gebu terhadap pacar kamu gampang dibodohi oleh dia. Sampai akhirnya, saya menyampaikan hal yang betul-betul terjadi. Kamu tetap nggak percaya? Ya udah, Bu, kalau misalkan udah gak ada yang mau disampaikan lagi sama Bu Sinta, saya mau pergi, Bu. Tapi tunggu, mungkin saat ini kamu nggak mempercayai omongan saya, dan mungkin kamu juga merasa kesel dan benci sama saya karena saya udah menyampaikan hal-hal yang mungkin nggak kamu inginkan. Tapi kamu harus yakin kalau suatu saat nanti, aku percaya kok, pasti nanti kamu akan menyadari siapa yang paling peduli sama kamu di sekeliling orang-orang kamu. Ya, Bu, saya terima kasih. Mungkin sekarang yang terlihat di hadapan saya cuma Bu Sinta yang peduli sama saya. Cuman itu kan belum ada bukti, Bu. Itu cuma omongan doang. Saya gak pernah tahu orang yang baik depan saya dan buruk di belakang saya itu siapa, Bu. Orang sekarang bisa bermuka dua, Bu. Ya Jadi saya gak menuduh Bu Sinta itu bermuka dua di hadapan saya, Bu. Saya percaya kok. Cuman saya kan nggak bisa juga harus mempercayai keseluruhan omongan Ibu tanpa saya harus melihat bukti yang sesungguhnya itu seperti apa, Bu. Oke. Nggak masalah kalau memang saat ini kamu nggak ada rasa percaya sama apa yang udah saya omongin sama kamu. Tapi kamu juga harus tahu, saya melakukan ini karena saya peduli sama kamu. Bukan karena saya mengharapkan kamu terus bekerja di kantor saya. Kalaupun kamu nggak bekerja di kantor saya, tapi kamu nggak dihancurkan hatinya oleh orang lain, mungkin saya akan lebih bahagia daripada saat ini.
Tapi ini sedikit aneh juga. Kenapa Bu Sinta sampai segitunya ke saya, Bu? Iya, karena mungkin saya hanya peduli dengan karyawan-karyawan saya. Saya nggak mau karyawan saya bersaing satu sama lain. Oke, berarti Bu Sinta memperhatikan hati masing-masing karyawan begitu ya, Bu? Bisa dibilang seperti itu. Enak banget ya punya atasan kayak Bu Sinta. Ya udah, kalau begitu saya mau lanjut buat pergi nyamperin pacar saya. Soalnya saya nggak bilang kalau mau ke sana. Takutnya dia lagi pergi keluar. Ya udah, makasih ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini aku harus gimana lagi ya? Pak Agung juga benar. Pak Agung bilang kalau hanya sekedar omongan tanpa bukti, Mas Bagas pasti nggak bakal percaya dengan siapapun. Karena mungkin dia udah punya perasaan yang begitu lebih terhadap kekasihnya. Sekarang satu-satunya cara yang bisa aku korbankan untuk dia adalah aku harus ngikutin dia. Aku harus lihat. Dan aku harus kasih tahu kalau semua yang keluar dari omongan aku itu adalah kebenaran. Dan aku nggak ada sedikit pun perasaan ingin menghancurkan kehidupan dia dan hubungan dia. Karena aku hanya nggak ingin dia merasakan sakit hati. Aku tahu kalau dia itu orang baik. Jadi aku nggak mau sampai ada orang yang menyakiti perasaannya meskipun hanya sedikit. Ya udah, kalau gitu lebih baik aku coba buntutin dia deh. Mobil aku tinggal di sini aja kali ya. Aman kan? Ya ke sana deh kayaknya. Mana sih Mas David? Atau jangan-jangan dia bohongin aku lagi? Tau gitu kan, kalau tahu molor kayak gini aku nggak perlu buru-buru dari tadi. Tuh orang ya. Bentar. Ini dia. Panas banget. Ternyata dia punya mobil ya. Keren juga. Leli, kamu udah dari tadi sini? Udah dari tadi Mas, aku sampai udah keliling-keliling berapa kali nungguin kamu. Beneran? Kamu keliling mana aja? Soalnya ini panas banget, tau nggak? Aku dari dalam mobil aja pakai kacamata ini karena silau banget. Apalagi kamu. Aku minta maaf ya, karena udah bikin Leli yang cantik ini nunggu di pinggir jalan. Kamu tuh sendiri kan, aku tuh sibuk banget. Dan aku meluangkan waktu aku untuk ketemu sama kamu. Ya, dan aku bakal memberikan pekerjaan sama kamu. Gak apa-apa kan? Iya, tapi ini mobil kamu Mas. Iya, ini mobil aku. Kenapa? Iya, ya enggak sih. Kamu mau? Maksudnya? Ya, kalau semuanya kamu mau, kamu pakai aja, gak apa-apa. Ya, anggap aja nanti sebagai hadiah. Nanti. Oke? Tapi sekarang kamu kan lagi deket sama pria lain. Bentar. Yang dimaksud sama Mas David nanti itu gimana ya? Ya nanti, kalau kamu udah resmi menjadi pacar aku, ya apapun yang kamu inginkan. Jangankan mobil seperti ini, yang lebih bagus daripada mobil ini, kamu bakal asik kan kok sama kamu. Iya, kalau aku sih mau-mau aja Mas, tapi Mas David janji ya, jangan sampai hubungan kita kalau udah berjalan orang-orang tahu. Kenapa? Kamu takut sama si Bagas itu? Hah? Iya, bukan masalah takut Mas, cuma kan takut akunya dicap jelek sama orang. Ya kalau masalah Mas Bagas mah aku los. Udahlah, kamu jangan pikirkan dan jangan hiraukan omongan orang lain. Ya, orang lain cuma bisa berkata, tapi di sini yang paling sangat berbahaya itu adalah Bagas, karena dia itu status pacar kamu. Katanya kamu mau itu ya, mau tunangan sama dia atau mau nikah? Iya bener banget Mas. Ya, gak lama lagi aku bakalan dilamar sama Mas Bagas. Kamu yakin? Emangnya kenapa ya Mas? Ya enggak, soalnya dia itu kan karyawan baru. Dan peraturan perusahaan itu, ketika menjadi karyawan baru, dilarang untuk menikah selama masa training 8 bulan. Kalau semuanya karyawan itu bertekad untuk menikah, dia bakal menjadi pengangguran. Oh, beneran? Ya beneran lah. Ya,
Terus gimana dong Mas? Ya semua keputusan ada di kamu. Kalau semuanya kamu mau menikah sama dia dan kamu udah siap mempunyai suami yang pengangguran, ya silakan aja. Kalau menurut aku nih ya, kamu harus putusin dia deh. Dan kamu lebih cocok bareng sama aku. Kalau semuanya kamu mau nanya gaji yang didapatkan pacar kamu si Bagas itu separuh dari gaji aku, karena aku karyawan lama di perusahaan ternama di kota ini. Waduh, untungnya Mas David cepat-cepat ngasih tahu aku ya sebelum akhirnya aku lamaran sama Mas Bagas. Dan setelah tahu hal itu aku bisa mempertimbangkan kalau ya aku bakalan nolak lamaran Mas Bagas. Aku nggak mau lah Mas hidup sama Mas Bagas, nanti hidup aku malah jadi susah. Ya, kamu harus ambil keputusan secepatnya sebelum Bagas mengambil keputusan untuk menikahi kamu. Kamu tuh sendiri kan, sekarang apa-apa itu butuh duit. Barang-barang sekarang mahal banget. Kalau semuanya kamu menikah sama orang yang nggak punya pekerjaan, ya kamu bisa pikirkan sendiri apa yang bakal terjadi dengan muka dan tubuh kamu yang cantik ini. Kamu nggak bakalan bisa merawat wajah kamu, karena kamu bakal serba kekurangan. Kamu tahu itu kan? Tapi kalau misalkan kamu mau menjadi pacar aku dan nantinya menjadi istri aku, kamu mungkin bisa lebih cantik daripada sekarang, ya. Kamu bisa lebih modis daripada sekarang, dan kamu bisa pakai mobil ketika kamu mau jalan-jalan. Kamu gak bakalan malu ketika kamu ketemu sama teman-teman kamu. Penawaran yang sangat bagus kan? Tapi kamu janji ya, setelah aku jalin hubungan sama kamu bakal menuhin semua keperluan yang aku butuhin ya. Iya, aku janji. Aku gak pernah main-main dengan omongan aku. Lagian mungkin ya perawatan dan apa ya, keinginan kamu itu cuma seberapa persen dari gaji aku. Jadi aku gak ada masalah dong. Ya kalau gini aku lebih bisa memutuskan ya tanpa harus berpikir lebih panjang buat mutusin Mas Bagas sekarang juga. Ini coba kamu pakai deh. Kayaknya enggak ada yang nggak beres, hitam gitu loh. Kan emang kacamata hitam Mas, kamu ini gimana sih? Tapi ketika aku melihat kamu, aura kamu itu sangat terpancar ya. Kamu gak sangat terlihat pesona kecantikan kamu, gak merasa ya hitam gitu. Tapi aku ketika melihat ke sana, gak ada ras bayangan yang nampak di mata aku. Ya biasa, aku kemarin habis ke dukun, ya muka aura. Gitu ya. Cek kodam dong. Ya udah deh. Sekarang ya kamu kan butuh pekerjaan. Aku bakal memberikan pekerjaan sama kamu. Jadi kamu mau kan jalan-jalan dulu sama aku? Mau banget dong. Kalau misalnya pekerjaan kamu tenang aja ya. Kalau kamu butuh uang nantinya buat jajan, aku bakal transfer sama kamu. Kamu kenapa nggak dari dulu aja sih Mas datang ke kehidupan aku? Kok baru sekarang sih? Iya. Orang yang baik ya datang ketika waktunya yang sangat tepat. Buktinya sekarang kamu itu sangat membutuhkan sosok pria yang seperti aku. Banyak uang, ya, punya segalanya dan bisa membahagiakan kamu. Yaitu waktu yang tepat. Ketika aku datang sebelum waktunya, mungkin kamu gak seperti ini. Aku bakal dicampakkan sama kamu karena aku belum sukses. Ya enggak? Ya iyalah Mas, sekarang kan yang dibutuhin sama wanita itu uang, uang, dan uang. Ya kalau cowok modal omongan doang Mas, sekarang lewat. Bener banget. Ya udah, berarti kamu udah pas ketemu sama aku dan kamu harus ambil tindakan. Capek banget. Bentar deh. Ini di depan rumahnya Leli kok ada mobil ya? Apa mungkin orang numpang parkir ya? Ya udah deh, mending aku samperin Leli aja. Pasti dia gak kemana-mana. Kalau dia pun mau keluar, pasti dia akan bilang sama aku. Ya udah deh, daripada aku di sini, aku juga pengen istirahat di sana. Udah capek banget dan aku harus ngobrol panjang lebar sama Leli. Semoga aja
semua berjalan dengan lancar karena niat aku kan tulus sama dia. Dan aku pengen dia menjadi istri aku. Ya walaupun Bu Sinta tadi udah sempat ngasih tahu hal-hal yang buruk, cuman nanti aku harus tanyain aja sama Lili kebenarannya gimana. Ya udah deh, daripada kita kelamaan di sini panas, mendingan kita langsung jalan aja. Yaudah yuk. Yuk. Kamu bareng sama siapa? Udah Loh, beres. Pak David, kamu kok di sini? Kenapa? Hah? Kamu kaget? Bentar deh. Kaget lah. Kamu kok bareng sama Pak David? Iya tadi nggak sengaja ketemu Mas. Ya enggak. Jadi Aku tanya kenapa kamu kenal sama Pak David? Enggak, dia gini, aku soalnya ada yang mau aku omongin sama kamu. Aku bakalan berhenti kerja buat nikahin kamu karena ada peraturan kantor, jadi 8 bulan masa training aku kan masih belum nyampe 8 bulan. Jadi aku harus resign dulu baru aku bisa menikah sama kamu. Dan itu adalah bentuk pengorbanan aku buat kamu. Tapi perlu kamu tahu juga, aku ngasih tahu jangan terlalu dekat sama Pak David. Hubungan dia sama aku kurang enak soalnya. Gimana? Dia calon istri aku, Pak. bentuk pengorbanan. Maksudnya kamu jadi sekarang pengangguran buat nikahin aku aja. Iya, aku mau resign. Dan Terus aku tadi udah bilang kok sama atasan aku. terus nanti kita mau makan apa, Mas? Kamu ini gimana sih? Kan kamu yang gimana, Mas? Lah, kamu tak buru-buru buat menikah. Terus setelah aku turutin sama permintaan kamu bilang kita mau makan apa? Ya kita bareng-bareng berjuang buat bantu aku cari kerjaan lagi. Aku udah kan trauma ya, Mas. Yang namanya nemenin cowok dari nol tuh aku udah trauma banget. Kamu ini gimana sih? Kamu yang gimana, Mas? Aku kan udah nurutin semua permintaan kamu. Aku udah rela-relain kehilangan pekerjaan cuman buat nikahin kamu. Ya, Terus tapi kenapa seharusnya kamu tuh mikir, Mas. Kita mau menikah tapi kamu tuh pengangguran. Terus aku gitu yang disuruh kerja sama kamu. Atau jangan-jangan kamu udah selingkuh lagi sama laki-laki ini? Udah, mendingan kamu jujur aja semuanya. Biar Jujur apa maksudnya? Biar Leli yang menjelaskan. Hah? Apa aku harus menjelaskan? Dia itu cinta sama aku. Dan laki-laki yang tepat buat dia itu adalah aku. Aku punya segalanya. Dan aku udah membocorkan semua tentang kamu. Jadi dia udah gak mau sama kamu. Jadi bener apa yang dia omongin? Ya benar, Mas. Emang brengsek ya. Aku nih udah rela kehilangan pekerjaan. Itu cuma buat kamu. Terus sekarang dengan enaknya kamu bilang kamu sayang sama orang lain. Aku udah Kamu malu. jaga ya omongan kamu ya. Kamu nyebut aku wanita brengsek, sedangkan kamu sendiri nggak mau mempertahankan aku, memperjuangkan aku. Aku begini demi siapa? Demi kamu, tahu nggak? Buat menikah sama kamu. Seandainya kamu bisa bersabar, kamu menyelesaikan dulu masa training aku. Mungkin aku gak bakalan resign kok. Sekarang udah terlambat, aku udah terlanjur ngomong sama atasan aku. Dan ini juga semua gara-gara kamu. Lama-lama aku juga hajar kamu. Kamu menghajar aku. Hah? Silakan. Makanya jangan main-main sama aku ya. Kalau kamu baik sama aku bakal baik. Kalau kamu jahat sama aku, orang yang deket sama kamu, aku bakal rebut tau. Aku gak pernah jahat sama kamu. Yang ada kamu cari gara-gara terus sama aku. Karena Bu Sinta lebih respect sama aku daripada kamu. Dan aku mau kasih tahu sama kamu. Tolong dong hargai perjuangan orang lain. Kantor itu juga jadi kantoran impian aku. Dan semua hilang cuman buat kamu. Dan setelah aku mengorbankan semua itu sama kamu malah milih laki-laki lain. Kamu emang tega banget, Lel. Ya seharusnya kamu tuh mikir, Mas. Wanita mana sekarang yang nggak butuh uang, Mas? Dan sekarang kamu malah jadi pengangguran ya. Aku malah tambah gak mau sama Oke, kamu. gak apa-apa kalau kamu memang udah tak putus sama aku. Gak apa-apa. Sekarang kita udah gak ada hubungan apa-apa. Ya Tapi udah. ingat, Lel, jangan pernah menyesal ketika nanti aku udah jadi orang sukses. Jangan pernah kamu minta aku buat balik lagi sama kamu. Kapan? Hah? Sekarang laki-laki yang sukses udah ada di depan mata Leli. Dan kamu itu adalah sampah, tahu nggak? Hah? Kamu dicampakkan oleh pacar kamu sendiri ketika kamu udah memutuskan kesalahan, memutuskan hal yang salah, tahu nggak? Harusnya aku dengerin omongan Bu Sinta tadi. Ternyata bener apa yang diomongin Bu Sinta. Bu Sinta pernah mergokin kalian pergi makan di restoran. Aku malah gak percaya karena aku yakin kamu adalah perempuan yang setia sama aku. Dan aku yakin kamu juga tulus sama aku. Cuman kalau begini caranya kamu buat ya bersikap sama aku bakalan jadi laki-laki yang paling bodoh di dunia karena aku memilih perempuan daripada memilih pekerjaan dan karir aku sendiri. Udah ngomongnya, kalau udah aku mau pergi dan mau senang-senang sama pacar.
Udah deh Mas, mending sekarang kamu pergi aja daripada ngerusak pemandangan. Dan aku mau senang-senang sama pacar baru aku. Emang perempuan murahan. Oh iya, Enggak. aku juga punya hadiah buat kamu Mas. Emang hadiah apa? Aku gak butuh hadiah dari kamu. Aduh, Udah, sekarang pergi aja. maksud kamu nampar aku apa? Ya itu buat kenang-kenangan aja sih. Leli, aku kasih tahu ya sama kamu. Aku gak pernah main fisik sama kamu dan aku juga gak pernah ngajarin kamu kasar sama orang lain. Semenjak kamu kenal sama laki-laki ini, kenapa sikap kamu jadi berubah sekarang? Kamu udah merasa mendapatkan laki-laki yang lebih dari aku, hah? Iya banget lagi. Ya udah deh Mas, mending sekarang kamu pergi aja Mas daripada kamu ngerusak telinga aku. Yang ada ntar malah aku tampar lagi kamu. Sekarang kamu boleh merasa menang dari aku, Pak David. Tapi kamu ingat, perbuatan kamu juga pasti dapat balasan. Ya mungkin gak dari aku, mungkin dari orang lain. Udahlah, jangan terlalu Aku janji, seandainya aku bisa membuat kamu sengsara, dan kamu juga, Leli, aku bakalan bikin kalian berdua sengsara hidupnya. Kita lihat aja nanti. Jangan terlalu banyak ngomong. Kamu udah diusir, ditampar, hah? Masih kurang, hah? Ya, apa pengen disiram pakai air supaya kamu tuh sadar kalau kamu udah gak dicintai sama Leli. Dan kamu juga udah melanggar. Ini kan mobil kantor, bukan mobil pribadi kamu. Kamu jangan tertipu sama dia. Ini mobil kantor, bukan milik dia. Dan semoga aja ya, nanti Bu Sinta tahu kelakuan kamu. Emang Leli bakal percaya dengan omongan kamu? Enggak. Hah? Ya aku juga gak peduli mau perempuan ini percaya atau enggak. Tapi ingat Leli, aku dari rumah jalan kaki ke sini cuman buat ngomong masalah ini ke kamu. Aku kira kamu bakalan bahagia, tapi ternyata kamu malah pergi ninggalin aku. Jadi gak masalah, aku gak peduli kamu sekarang mau bareng sama siapa dan kamu mau gimana. Itu sekarang udah bukan urusan aku. Kalau kamu masih butuh perempuan yang lebih cantik lagi, nanti aku cariin lagi ya. Ada perempuan yang pacaran sama aku, nanti kamu ambil lagi. Soalnya kamu kan gak bisa cari perempuan sendiri kan? Udahlah, hah? Kamu urus hidup kamu, jangan urus hidup aku. Aku bisa kok. Hah? Dan aku sudah bakal setia sama si Leli ini. Aku mau jelasin sama kamu, aku gak pernah takut sama kamu. Tapi sekarang kamu udah kalah sama aku. Wanita yang kamu cintain udah ada di tangan aku. Apa guys? Bu Sinta, Sampai capek tau gak sih? Bu Sinta, Bu, harusnya saya percaya sama omongan Bu Sinta. Pak David? Bu Sinta kok ada di sini, Bu? Ibu ngapain, Bu? Wah, bener kan apa yang saya bilang? Iya bener Bu, malah dia pakai mobil kantor Bu, buat ketemuan sama perempuan ini. Wah, tunggu deh. Wah. Bisa-bisanya Pak David ya? Bu, saya minta maaf, Bu. Tadi ada urusan mengenai pekerjaan. Urusan Bukan apa? pekerjaan Bu, tapi dia ngajakin selingkuh nih. Calon istri saya, tapi saya udah gak ada hubungan apa-apa sama dia Bu. Bener kan? Dan saya minta maaf karena saya gak percaya omongan Bu Sinta. Ya harusnya dari tadi saya dengerin omongan Bu Sinta dan saya gak perlu mengorbankan pekerjaan saya cuman buat perempuan ini Bu. Bener kan? Ini pacar kamu? Iya Bu. Oke, kalau gitu kamu tenang aja. Biar nanti urusan kamu sama pacar kamu sendiri. Kalau urusan Pak David, biar saya ngurus. Bu, saya minta maaf, Bu. Saya tadi beneran ketemu sama klien, Bu. Klien ini. Oh, iya? Klien yang udah kamu rebut dari orang lain. Oh iya Bu, saya juga mau bilang pemalsuan laporan itu semua kan Pak David Bu. Ya, kalau soal itu sebenarnya saya nggak mau ngomongin sekarang. Cuman karena sekarang udah kayaknya waktunya udah tepat, jadi saya kayaknya harus ngomongin ini sama Pak David. Bu. Sebetulnya saya udah ada rencana untuk memecat Pak David. Bu, jangan pecat saya, Bu. Kalau masalah uang yang saya pakai, saya bakal kembalikan Bu, semuanya, mau Bu. dipecat Bu, mau jadi pengangguran. Ya jelas dong. Wah, Saya udah tahan-tahan ya Pak. Selama ini saya udah simpen semua kebohongan Pak David di tangan saya. Tapi saya masih punya rasa kasihan sama para karyawan saya. Cuman kali ini udah keterlaluan Pak. Bu. Pak David bawa mobil kantor untuk melakukan hal yang tidak senonoh seperti ini. Bu, saya minta maaf. Saya kan udah lama mengabdi di kantor Ibu. Saya Ibu minta saya sih, Bu. Justru Pak David udah lama mengabdi di kantor saya. Harusnya Pak David bisa memegang teguh tanggung jawab Pak David terhadap saya. udahlah Bu, pecat aja Bu. Biar sama kayak saya, gak punya kerjaan Bu. Bentar, ini kenapa jadi kayak gini sih? Mbak, gini ya, saya kasih tahu. Kalau Pak David ini, dia kerjanya nggak becus. Kamu salah memilih dia dan membuang Pak Bagas ini. Karena mungkin
saya bisa mengajak Pak Bagas untuk tetap bekerja di kantor saya daripada saya harus memelihara orang seperti dia. Udah mulai sekarang, saya minta sama Pak David untuk jangan pernah menginjakan kaki Pak David di kantor saya lagi. Apalagi masih memakai fasilitas kantor. Oh ya Bu. Terus siapa yang gantikan manajer di kantor Bu kalau dia dipecat Bu? Ya udah jelas lah. Udah jelas saya ada di titik ini, saya menginjakan kaki di sini di hadapan kamu. Kamu yang akan saya gantikan di posisi Pak David. Beneran Bu? Ya bener lah. Ngapain saya ngejar-ngejar kamu kalau memang saya nggak butuh kamu? Denger. Ya guys, saya minta maaf guys. Udahlah. Guys, Sekarang nih aku atasan kamu. saya nyesel banget guys. Udah sekarang gini ya, saya itu bos kamu. Jadi kalau kamu mau seenaknya sama saya bisa lebih seenaknya sama kamu. Oh ya, Dan kamu nggak seberapa, tau nggak sih? masih mau menikah sama dia? Ya, aku bisa jelasin Wah, semuanya kok. kalau sampai Mbak menikah sama orang ini, saya jamin kehidupan Mbak akan jauh lebih melarat daripada sekarang. Dan Mbak juga nggak bisa perawatan, karena saya lihat Mbak juga orangnya cantik. Jadi pasti kalau sama dia, kayaknya nggak bakal terawat deh. Jadi sekarang kamu pengangguran ya Mas? Udah deh Mas, dari sekarang kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Mending sekarang kamu pergi aja dari sini. Kamu ngusir aku? Hah? Iya, aku ngusir kamu. Kamu juga banget ya. Di depan rumah aku nggak boleh ada pengangguran yang berlindas di sini. Mending sekarang kamu pergi aja Mas. Udah lah Pak David, sadar diri aja. Kamu sudah saya pecat, masa kamu mau nikahin anak orang? Pakai uang apa? Ya Bu, saya pergi. Kunci mobil. Di dalam. Ya udah kalau gitu kamu pergi dari sini. Wah, Bu Sinta. Makasih ya Bu, karena Bu Sinta udah bantuin saya Bu. Ya, tadi kan kamu juga udah menghina saya. Kamu bilang kamu lebih percaya sama pasangan kamu. Tapi udah, sekarang urusan saya udah selesai. Kalau kamu masih mau bekerja di tempat saya tempatkan di posisi Pak David. Ya, tapi tunggu dulu ya Bu. Mas Bagas, aku minta maaf ya Mas sama kamu ya. Dan ya aku hilaf tentang masalah tadi. Bu, katanya ada orang hilaf. Iya, mungkin dia memang hilaf kali Pak. Oh, lagi hilaf. Ya udah, kalau begitu gak apa-apa kamu hilaf tadi. Aku maafin. Cuman aku gak bisa bareng sama kamu lagi. Jadi sekarang kita udah gak ada hubungan apa-apa dan aku sama kamu cukup menjadi teman aja. Oh ya, mending kamu masuk ke dalam. Soalnya aku mau ngomong sama Bu Sinta. Tapi Mas, kan hubungan kita udah berlangsung tahun-tahunan Mas. Masa kamu... Aku gak peduli. Hubungan mau tahunan, mau ribuan tahun, mau bulan, mau hari, aku gak peduli. Kayaknya ini sudah bukan ranah saya, jadi saya pergi dulu. Bu, tunggu di tempat mobil yang tadi Bu. Saya nanti nyamperin ke sana Bu. Saya nyelesaikan ini dulu Bu. Oke, yaudah kalau gitu saya pamit. Bentar lagi kita pergi makan ya Bu. Kamu kok malah deket-deket sama bos kamu sih Mas? Pacar aku tuh kamu, bukan dia. Ya udah deh. Kalau gitu saya tunggu. Tunggu di sana ya. Bentar lagi kita makan Bu. Kamu jaga sikap ya. Kamu jaga omongan di depan atasan aku. Dia udah peduli sama aku. Beda sama kamu. Kamu nih, kalau aku udah bahagia, kamu mau datang lagi. Giliran aku udah gak punya apa-apa, kamu ninggalin aku dan lebih milih laki-laki lain yang dianggap bisa bikin kamu bahagia. Udah Lel, sekarang gini ya. Sekarang gak usah banyak ngomong. Omongan kamu udah basi, tau nggak? Gak bakalan aku dengerin lagi omongan kamu. Mulai sekarang kita putus, kita gak ada hubungan apa-apa lagi. Oh ya, aku boleh nggak bawa mobil ini? Mobil yang dibawa sama selingkuhan kamu. Gak apa-apa kan? Ini sekarang udah jadi mobil yang bakalan nemenin aku kerja. Jadi sekarang kita gak ada hubungan apa-apa. Ingat, gak usah gangguin aku lagi. Mas, tapi Mas Bagas. Aduh. Kok malah berantakan kayak gini sih? Mas, aku bisa jelasin kok Mas. Ini semua gara-gara Mas David nih.